Lo pernah mikir nggak kenapa orang yang paling keras ngomongin kekayaan justru sering kali yang paling kosong di dalam? Mereka beli barang mewah, tapi nggak bisa beli ketenangan. Mereka pamer di story, tapi panik waktu isi saldo tinggal 2 digit. Mereka terlihat tinggi, padahal pondasinya rapuh. Karena kenyataannya, kaya itu nggak keren kalau lo nggak tahu makna uang, nggak tahu arah hidup, dan lebih parahnya, lo nggak tahu siapa diri lo sebenarnya. Kita sebenarnya hidup di dunia yang absurd. Kita disuruh sekolah belasan tahun, tapi nggak pernah diajarin cara ngatur duit. Kita disuruh kerja keras, tapi nggak pernah dikasih waktu buat mikir apa arti kerja keras itu sebenarnya. Dan yang paling ironis, kita diajarkan untuk kelihatan sukses, bukan jadi orang yang kuat mental. Lihat aja sekeliling lo. Banyak yang gajinya naik, tapi hidup tetap kacau. Banyak yang punya tabungan, tapi nggak pernah tenang. Kenapa? Karena kita lebih sibuk ngejar status sosial daripada ngembangin kesadaran finansial. Lo sadar nggak? Kita tuh dibesarkan untuk ngikutin standar orang lain. Beli rumah umur 25, nikah sebelum 30, kerja harus mapan, gaji harus 2 digit. Padahal nggak ada satupun dari situ yang ngajarin gimana caranya bertahan dari krisis mental dan finansial. Sekarang, lo pernah mikir nggak? Kenapa yang ditunjukin di sosial media itu selalu senyum? Jalan-jalan, barang baru, tapi nggak ada yang pernah posting rasa takut bangkrut, rasa cemas setiap tanggal tua, atau tagihan yang numpuk diam-diam di kepala. Lo lihat story temen lo, nongkrong setiap hari, tapi nggak tahu kalau dia ngutang buat jaga gengsi. Lo lihat orang beli motor baru, tapi nggak tahu dia telat bayar kos bulan ini. Lo lihat orang pamer kripto, profit, tapi pas market turun, hilang, bungkam, stres, nggak bisa tidur. Kenyataannya, hidup tuh nggak seglamor yang kita lihat. Hidup banyak orang itu berisik, tapi semuanya dibungkam dengan postingan estetik dan caption bijak. Padahal hati mereka penuh panik, penuh tekanan, penuh pertanyaan yang nggak punya jawaban. Dan yang paling sedih, banyak orang yang lebih takut kelihatan miskin daripada beneran jatuh miskin. Oh iya, gue punya satu cerita. Sebut aja namanya Dika. Orangnya rame, aktif di Instagram, punya laptop mahal, HP-nya ganti tiap tahun, dan sepatunya selalu up to date. Orang-orang mikir, wah ini anak sukses banget ya. Tapi lo tahu nggak apa yang nggak mereka lihat? Dika kerja dari pagi sampai malam, ngeburu lembur karena tagihan cicilan numpuk. Dia punya 3 kartu kredit dan semuanya limit, udah hampir mentok. Setiap tanggal 25 ke atas, dia mulai nggak tidur nyenyak. Setiap tanggal 1, dia cuma dapat napas sebentar, abis itu mulai stres lagi. Orang lihat dia nongkrong di tempat mahal, padahal itu dibayarin pay later. Orang lihat dia traveling tiap 3 bulan, padahal itu pakai utang, biar bisa healing dari tekanan yang dia buat sendiri. Sampai satu hari, Dika curhat, gue capek bro, capek hidup kayak gini. Gue kerja keras, tapi gak ngerasa punya hidup. Gue pengen bebas, tapi kok makin kaya, makin sempit ya. Waktu itu gue cuma diem, karena gue ngerti Dika gak sendiri. Banyak banget orang yang hidup kayak dia. Kelihatan kaya, tapi hatinya nyesek, pikirannya berisik, dan dompetnya bolong. Lo tau gak? Banyak orang yang udah gajinya 10 juta, 15 juta, bahkan 30 juta, tapi tetap hidup dari tanggal ke tanggal. Bukan karena penghasilannya kurang, tapi karena mindsetnya yang masih mental bocor. Mereka kerja, bukan buat merdeka, tapi buat ngelunasin gaya hidup yang gak pernah mereka butuhkan. Dan parahnya, semakin gede gajinya, semakin besar juga kebutuhan yang mereka ciptakan sendiri. Lo gajian, langsung mikir upgrade motor, beli sneakers baru, nongkrong di tempat hits, tapi gak pernah mikir, gimana caranya gue bisa berhenti kerja kalau keluarga gue butuh gue? Gimana caranya gue punya tabungan buat ngadepin badai hidup? Dan gimana caranya gue drop mental 1 bulan, hidup gue masih aman gak? Itulah bedanya orang yang cuma cari uang sama orang yang ngerti uang. Orang yang cuma cari uang, kerjanya kayak mesin, bangun pagi, kerja, capek, gajian, habis, ulang lagi. Tapi orang yang ngerti uang, kerja, bukan buat bertahan, tapi buat bebas. Dan kebebasan itu dimulai dari cara lo mikir. Kalau lo mikir uang cuma buat gaya, lo bakal habis. Tapi kalau lo mikir uang adalah alat untuk ngatur hidup, lo bakal jadi orang yang benar-benar kaya, bahkan sebelum saldo lo banyak. Sebenarnya, kaya itu bukan saat lo bisa beli apa aja, tapi saat lo gak butuh nunjukin apa-apa ke siapapun. Kaya itu saat lo bisa tidur nyenyak karena gak takut telat bayar cicilan. Saat lo bisa nolak ajakan nongkrong tanpa rasa malu karena lo ngerti batas kemampuan lo. Saat lo bisa traktir orang tua lo makan, bukan karena lo sok royal, tapi karena lo siap. Kaya itu saat lo bisa nolong orang tanpa ngerasa kehilangan. Saat lo bisa berhenti kerja dan hidup lo tetap jalan. Saat lo gak panik waktu musibah datang karena lo udah siap secara mental dan finansial. Kaya itu bukan Ferrari, bukan iPhone terbaru, bukan healing tiap bulan. Kaya itu ketika lo punya kendali. Kendali buat nolak, kendali buat diem, kendali buat milih jalan sendiri meskipun gak rame. Karena lo tahu,
hidup ini bukan soal siapa yang paling cepat pamer, tapi siapa yang paling tenang saat badai datang. Dan lo bisa disebut kaya bukan saat orang lain ngakuin lo sukses, tapi saat lo bilang ke hati kecil lo sendiri, gue tenang, gue gak takut, dan gue siap. Uang itu sebenarnya cuma alat, bukan tujuan. Tapi anehnya dari kecil kita dibesarkan kayak uang adalah satu-satunya nilai hidup. 12 tahun sekolah, bahkan kuliah, tapi gak pernah ada nih yang ngajarin gimana caranya ngatur uang, gimana caranya bikin uang kerja buat kita. Kita disuruh cari kerja yang gajinya tinggi, tapi gak pernah diajarin mikir, buat apa sih uang itu? Mau dibawa kemana hidup ini? Uang itu kayak pisau, kalau lo ngerti cara pakainya, lo bisa masak. Kalau enggak, pisau itu bisa nusuk lo sendiri. Uang juga gitu, bisa nolong atau bisa ngubur lo hidup-hidup. Banyak orang kerja siang malam ngejar angka di rekening tapi gak pernah belajar berhenti. Gak pernah belajar nanya ke diri sendiri, gue ngejar ini semua buat siapa? Apa gue beneran bahagia atau cuman ketagihan pujian? Dan lucunya, makin banyak uang yang lo punya, kadang makin panik hidup lo. Karena lo gak pernah belajar ngerasa cukup, lo sibuk beli jam tangan mahal, tapi lo gak pernah punya waktu buat keluarga. Lo beli mobil, tapi lo sendiri gak tahu lo mau jalan kemana. Uang itu cuma alat, lo bisa gunain buat bangun hidup atau salah pakai. Dan lo malah jadi budaknya. Jadi sekarang pertanyaannya, bukan lo punya berapa, tapi lo pakai uang lo buat apa. Karena kalau lo salah mikir, uang gak akan bikin lo kaya, uang cuma bikin lo makin kosong. Banyak orang kejar uang seumur hidupnya. Bangun pagi, kerja keras, lembur lagi. Tapi pernah gak lo tanya ke diri sendiri, uang ini sebenarnya buat apa sih? Buat beli barang, buat liburan, atau cuma biar bisa kelihatan sukses di mata orang? Masalahnya, kita tumbuh di dunia yang ngajarin uang itu segalanya. Tapi gak pernah ngajarin cara ngatur uang, cara pakai uang dengan benar, atau gimana caranya supaya uang gak jadi beban. Coba pikir, kalau lo kasih pisau ke orang yang ngerti masak, bisa bahaya kan? Sama kayak uang. Kalau lo gak ngerti cara pakai uang itu bisa nusuk lo pelan-pelan, bikin lo capek, stres, bahkan kehilangan arah. Lo bisa punya banyak uang, tapi tetap gak punya ketenangan. Lo bisa beli apapun yang lo mau, tapi tetap ngerasa kosong. Karena ternyata, uang gak pernah cukup buat nutupin kekosongan hidup yang gak jelas arahnya. Yang lo butuhin itu bukan lebih banyak uang, tapi lebih banyak kendali. Kendali atas diri lo sendiri. Kendali buat bilang enggak ke hal yang gak penting. Kendali buat milih hidup yang benar-benar lo butuhin, bukan yang dipaksa sama sosial media. Jadi mulai sekarang coba berhenti sebentar. Tarik nafas, tanya ke diri sendiri. Uang yang gue kejar ini beneran buat hidup atau cuman buat nunjukin gue gak akan kalah dari orang lain? Karena uang itu cuman alat, dia bisa bantu lo bangun masa depan. Tapi dia juga bisa nyeret lo ke jurang kalau lo gak tahu gimana cara pakainya. Dan ingat, orang yang beneran kaya bukan yang paling punya banyak uang, tapi orang yang ngerti arti kata cukup. Gue gak akan ngajarin lo jadi ahli finansial. Gue cuma mau lo ngerti satu hal penting yang gak pernah diajarin di sekolah. Uang itu harus dipisah, harus punya tugas, harus punya rumah. Nah, ini adalah sistem 3 kantong uang. Yang pertama, kantong aman. Ini kantong buat lo bertahan hidup. Kalau lo tiba-tiba kehilangan kerja, sakit, atau krisis, kantong ini yang nyelamatin. Target minimal 3-6 bulan biaya hidup. Contoh, kalau pengeluaran bulanan 2 juta, berarti harus ada 6-12 juta di sini. Kebanyakan orang gak punya ini, makanya begitu ada masalah, mereka panik, utang, dan hancur mental. Yang kedua, kantong tumbuh, investasi atau tabungan masa depan. Uang di sini bukan cuma buat sekarang, tapi buat lo yang 3-10 tahun lagi. Bisa dipakai buat beli properti, dana nikah, dana pensiun, buka usaha. Harus auto dipisah setiap gajian. Minimal 10-20% dari penghasilan. Kalau lo gak punya kantong ini, berarti lo kerja keras hari ini cuma buat gaya hidup, bukan buat kebebasan. Dan yang ketiga, namanya kantong nikmat. Ini buat lo jajan, nonton, traktir temen, beli sesuatu yang lo suka. Sebenarnya gak salah nikmatin hidup, tapi harus tahu batas. Jangan sampai semua uang lo numpuk di kantong ini. Idealnya 20-30% dari penghasilan. Banyak orang cuma hidup di kantong ini, makanya tiap tanggal tua mental mereka drop. Karena semua udah habis dan gak ada yang tersisa buat bertahan dan bertumbuh. Lo bukan miskin karena gaji kecil. Lo cuma belum belajar cara ngebagi uang kecil jadi hidup yang besar. Dan lo gak akan pernah punya masa depan kalau semua uang lo dipakai buat masa sekarang. Punya duit itu gampang, kerja keras, lembur, cari sampingan, semua orang juga bisa. Tapi yang susah itu satu, nahan diri. Dan itu yang bedain orang sukses sama orang yang cuma kelihatan sibuk. Coba pikir, berapa kali lo ngerasa pengen beli sesuatu, padahal sebenarnya gak butuh. Berapa kali lo traktir orang lain, padahal diri lo sendiri masih ngutang.
Kebanyakan orang bukan gagal karena miskin, tapi gagal karena nggak tahan. Lo kerja keras 5 hari, terus ngabisin gaji dalam 2 hari buat hal-hal yang nggak penting. Beli barang yang lo pikir bisa bikin lo bahagia, padahal cuma ngisi kekosongan sementara. Dan lo, tahu apa yang paling bikin rugi? Bukan uangnya, tapi waktu dan energi lo. Yang kebuang buat ngejar validasi dari orang lain, orang yang gak akan peduli pas lo jatuh. Uang bisa dicari lagi, tapi mental disiplin itu yang susah dibentuk. Dan itu yang nentuin lo bakal bisa naik level atau stuck selamanya di siklus tanggal tua. Jadi, sekarang gue tanya, lo siap tahan diri lo? Lo siap nunggu? Siap bilang enggak ke hal-hal yang gak kelihatan keren? Demi hidup lo yang benar-benar kuat di masa depan? Karena orang kaya itu bukan yang boros, tapi yang bisa tahan. Sekarang, gue mau nanya, lo hidup buat siapa? Buat nunjukin ke orang? Atau buat nyenengin diri sendiri di masa depan? Kalau lo capek, itu wajar. Karena berproses itu gak selalu nyaman, tapi itu satu-satunya jalan buat lo beneran naik level. Gue gak ngajarin lo jadi pelit, gue ngajarin lo buat sadar bahwa kaya itu bukan tujuan, tapi proses. Dan proses ini dimulai dari sekarang. Kalau lo paham video ini, coba komentar, aku siap berproses. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share ke teman-teman yang butuh realita ini. Karena kita semua berproses.